Nah, sekarang kita punya sebuah matriks. Nah, ini ranknya itu harus n ya. Jadi, seperti yang tadi saya sudah bahas, M-nya itu biasanya lebih besar daripada n ya. Jadi, ini V1, V2, dan seterusnya sampai Vn gitu. Nah, kita punya matriks A yang ranknya itu n. Berarti V1, V2, sampai Vn itu semuanya tuh bebas linier. Nah, kemudian kita definisikan ini W sebagai ruang kolom dari si A. Maka kita bisa mencari matriks representasi atau matriks standar dari operator proyeksi ke ruang kolom A itu adalah ini. Ya. A dikalikan A transpos kali A, diinverskan baru dikalikan dengan A transpos. Nah, kita akan buktikan. Nah, pertama-tama karena H itu ranknya N, ya, maka A transpos dikalikan A itu matriks invertible ya. Nah, ini kenapa? Ini kita gunakan lemma terakhir di subbab 4.3 ya. Di situ Anda bisa lihat lagi bahwa jika A itu adalah ranknya itu n, maka A transpos kali A itu adalah matriks yang invertible. Karena matriks invertible, maka ekspresi dari ini tuh masuk akal ya. Jadi make sense. Ekspresi ini nih, A transpos kali A diinverskan itu make sense. Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa ekspresi yang ini, yang saya warna merah ini, adalah operator proyeksi, maka saya cukup membuktikan ini nih. Ya. Jika V itu ada di W, maka A dikalikan A transpos A inverse A transpos dikalikan V itu jadinya tetap V, tapi jika V itu ada di W ortogonal, maka A dikalikan A transpos A inverse V itu hasilnya adalah vektor 0 ya. Nah, jadi yang cukup kita buktikan itu adalah ini, kedua hal ini. Namun ini juga tidak terlalu susah karena W itu kan adalah ruang kolom dari si A dan kita tahu bahwa W ortogonal itu adalah kernel dari si A transpos. Nah, dengan menggunakan fakta bahwa ini, maka kedua statement ini dapat dengan mudah dibuktikan. Nah, silakan dicoba ya. Selanjutnya kita punya sebuah teorema akibat. Nah, kita tahu bahwa operator proyeksi itu matriks representasinya itu adalah itu tadi ya. A dikalikan A transpos A inverse dikalikan A transpos ya. Nah, ini adalah operator dari ke ruang kolom si A ya. Nah, oleh karena itu, maka solusi kuadrat terkecil dari ini tuh adalah ini kan ya, AX sama dengan B aksen, dan B aksen itu adalah proyeksinya, maka kita bisa ganti B aksen itu dengan ini nih. Dengan A dikalikan A transpos A inverse A transpos B ya. Nah, jadi solusi kuadrat terkecil dari SPL tidak konsisten ini adalah ini yang saya kotakin. Nah, jika kita cari solusinya, maka ini seolah-olah ini tuh A-nya itu kayak ke cancel ya. Ya, maka solusinya itu adalah ini C, solusinya itu adalah ini A transpos A inverse A transpos B. Ya, ini adalah jika kita substitusikan ke sini, maka kita akan mendapatkan bahwa C itu adalah ini. Nah, ini nggak perlu saya buktikan dengan formal, namun idenya itu harusnya sudah jelas. Nah, lagi-lagi kita pakai contoh yang sama ya. Jadi kita akan langsung cari solusinya ya dengan menggunakan teorema yang sebelumnya. Jadi adalah solusi kuadrat terkecil dari SPL ini itu adalah A transpos kali A inverse dikalikan A transpos dikalikan B. Nah, yaitu adalah ini. A transpos kali A tadi sudah kita hitung ya. Hasilnya itu adalah 369, 69, 18 ya ini. 9, 18, 27. Nah, itu kita harus cari inverse-nya. Dikalikan A transpos, yaitu 111. A transpos kali B juga tadi sudah kita hitung ya, kita pakai aja nih. A transpos kali B itu tadi adalah 24, 48, 72 ya. Nah, ini adalah solusi kuadrat terkecil dari SPL tidak konsisten ini. Dan hasilnya itu adalah namun di sini tidak bisa dihitung ya. Kenapa? Karena matriks ini tuh tidak punya inverse. Kenapa dia tidak punya inverse? Karena si A-nya ini
ranknya nggak penuh ya. Jadi A-nya ini ranknya punya 3 kolom, tapi ranknya itu cuma 1 ya, karena ketiga vektor ini tuh saling bergantung linear. Oleh karena itu kita tidak bisa pakai teorema ini. Nah, untuk mencari solusi dari ini kita bisa pakai definisi dari kuadrat terkecil, atau kita bisa pakai definisi yang tadi itu persamaan normal ya. X sama dengan A transpose B. Nah, semoga cukup jelas. Jadi ada beberapa SPL tidak konsisten yang bisa pakai teorema yang tadi, ada beberapa SPL tidak konsisten yang bisa pakai teorema yang tadi. Nah, ini adalah slide terakhir dari subbab 4.4. Nah, seandainya A itu bisa difaktorisasi ya, bisa difaktorisasi QR. Nah, ini akan mempermudah dalam mencari solusi dari kuadrat terkecil. Ya, ini adalah penurunannya. Jadi kita pertama-tama solusi kuadrat terkecilnya itu adalah ini ya. Nah, ini syaratnya bisa dipakai kalau rank dari si A itu penuh ya, N gitu. Karena supaya si matriks A transpose kali A itu punya inverse. Nah, kemudian kita lakukan faktorisasi pada A, ini menjadi QR, jadi QR. Nah, di sini karena Q itu adalah matriks ortogonal, maka ini jadi saling inverse, jadi matriks identitas ya. Jadi yang tersisa tinggal R transpose dikali R. Ya, selanjutnya ini kita juga punya hubungan nih, kalau R transpose kali R di inverse, hasilnya itu adalah R inverse dikalikan R transpose inverse, yang akan ini saling cancel nih ya. Hasilnya itu adalah ini. Nah, jadi jika kita punya A itu bisa difaktorisasi QR, solusi kuadrat terkecilnya itu dapat dengan mudah dicari menjadi ini nih. Ya, semoga cukup jelas.